Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @payung_hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Punagi Baraju. Jadi kisah ini dari sudut pandang Rifki, yang mana dia menceritakan kisah yang dialami oleh bapaknya yang bernama Pak Hanbi yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Jadi saat itu Pak Hanbi ini tinggal di Jakarta dengan istri dan 3 anaknya, salah satunya si Rifki ini. Dan sebelum aku ceritakan kejadiannya, aku ceritakan dulu latar belakang keluarganya, supaya kalian bisa paham dengan alur ceritanya. Mulanya saat Pak Hanbi masih muda, sebelum Pak Hanbi ini berkeluarga, dia tinggal dengan orang tua angkatnya di sebuah perkampungan yang jaraknya 6 jam perjalanan dari Jakarta. Pak Hanbi tinggal dengan orang tua angkat karena memang kedua orang tua kandungnya sudah meninggal sejak Pak Hanbi masih kecil. Maka dari itu dia diangkat jadi anak dengan salah satu keluarga. Itu keluarganya Baraju. Baraju sebagai bapak angkatnya Pak Hanbi memang sayang sekali dengan Pak Hanbi yang benar-benar dianggap seperti anak kandung. Sampai Pak Hamdi disekolahkan juga, pokoknya Baraju tidak membedakan Pak Hanbi dengan anak kandungnya sendiri. Tapi sayangnya istrinya Baraju, yaitu Eyang Sumi, sebaliknya tidak pernah suka dengan Pak Hanbi. Bukan cuma Eyang Sumi, tapi ada beberapa keluarganya yang juga tidak suka dengan Pak Hanbi. Itu karena ada masalah keluarga mereka yang katanya tidak bisa diceritakan. Karena itu dia merasa tidak diterima dan sering tidak dihargai. Malahan gara-gara hadirnya Pak Hanbi ini, Mbah Raju dan Eyang Sumi sering sekali bertengkar. Akhirnya saat Pak Hanbi berusia 19 tahun, di sekitaran tahun 90, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga angkatnya di desa, pergi merantau hidup sebatang kara, dan berakhir dia stay dan berkeluarga di Jakarta. Sejak itu sampai di tahun 2010 atau kurang lebih sekitar 20 tahun, Pak Hanbi ini benar-benar sudah tidak dengar kabar keluarga angkatnya lagi. Bukan karena lupa, tapi Pak Hanbi selalu takut atau segan mengabari keluarga angkatnya, karena dia ingat bagaimana mereka memperlakukan Pak Hanbi. Jadi di tahun 2010 itu Pak Hanbi ini mulai sering kepikiran dengan Mbah Raju, karena beberapa kali dia memimpikan Mbah Raju. Dia tidak bisa ingat bagaimana mimpinya, tapi yang dia ingat muka Mbah Raju yang sangat jelas. Karena mimpi itu Pak Hanbi ini merasa seperti dipanggil, dan karena itu Pak Hanbi ini selalu kepikiran. Yang akhirnya Pak Hanbi memberanikan diri menjenguk keluarga angkatnya di desa dengan istrinya, berharap kedatangan mereka bisa diterima. Pak Hanbi mengambil cuti dari pekerjaannya selama seminggu, yang dia pikir masalah akan beres di waktu yang tepat. Lagi pula cuti seminggu sudah tergolong lama menurut Pak Hanbi. Dalam perjalanan ke desa itu ada kejadian aneh, yang mana terjadi di tempat ramai, yang pasti ini ada hubungannya dengan Mbah Raju. Sepanjang perjalanan Pak Hanbi ini beberapa kali seperti melihat Mbah Raju. Yang pertama saat mereka mengisi bahan bakar di pom bensin,
Pak Hanbi ini melihat dari kejauhan ada bapak-bapak yang lumayan tua tapi belum setua kakek-kakek yang memakai baju garis-garis mirip sekali dengan Mbah Raju. Tapi di sini Pak Hanbi begitu yakin dan tidak membicarakan juga ke istrinya atas keresahan dia. Tapi kedua kalinya saat mereka berhenti makan di perjalanan atau di rest area yang masih beberapa jam lagi sampai di desanya, Pak Hanbi ini melihat lagi bapak-bapak yang dia lihat di pom bensin memakai baju garis-garis mirip sekali dengan Mbah Raju. Lalu barulah Pak Hanbi ini bicara ke istrinya, bapak-bapak itu kok mirip sekali dengan Mbah Raju. Tapi saat itu istrinya tidak terlalu panik karena belum pernah sekalipun melihat Mbah Raju. Jadi dia tidak tahu perawakannya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Perjalanan Pak Hanbi ini kepikiran aneh. Bapak-bapak yang dia lihat di pom bensin dan di rumah makan itu mirip sekali dengan Mbah Raju. Apalagi bajunya juga sekilas seperti sama yang dipakai baju garis-garis. Tapi di sini Pak Hamdi memikirkannya mungkin kebetulan atau mungkin itu karena dia terlalu kangen dengan Mbah Raju. Singkat cerita, waktu sampai di desanya yang itu sudah selesai maghrib, tapi mereka ini tidak langsung ke rumah karena belum sholat maghrib. Mereka ini niatnya sholat maghrib dulu di musola yang ada di perbatasan desanya. Biasanya disebut musola ujung, yang mana pas mereka sholat di musola sudah sepi orang-orang karena sudah selesai sholat maghrib. Singkatnya, setelah selesai sholat maghrib, di situ Pak Hanbi bertemu lagi dengan Mbah Raju, yang saat itu Mbah Raju sedang mau masuk ke masjid. Jadi berpapasan dengan Pak Hanbi yang mau keluar masjid. Lagi-lagi dengan baju yang sama yang dilihat dari awal Pak Hanbi lihat di pom bensin dan rest area. Di situ mereka sangat kaget, tapi senang juga. Langsung mereka menyalamin Mbah Raju dan disambut pula. Lalu Mbah Raju pun menyuruh langsung ke rumahnya. "Ibumu ada di rumah. Bapak sholat dulu di sini, Nak. Di sana ada nenek juga dan suaminya," kata Mbah Raju dengan senyum kepada Pak Hanbi. Kata Mbah Raju dengan senyum kepada Pak Hanbi dan juga keluarganya. "Iya Pak, kami juga sudah lelah di perjalanan. Kami duluan ya Pak," balas Pak Hanbi. Mereka pun pamit langsung ke rumah. Di sini sebenarnya selain senang, Pak Hanbi merasa aneh dan seperti ada sesuatu yang janggal, tapi tidak tahu ini apa. Tapi yang dipikirkan dengan Pak Hanbi saat itu, Simbah masih kelihatan muda, masih kelihatan seperti terakhir dia lihat di tahun 90. Mukanya itu tidak menua dan fisiknya yang masih gagah. Lalu saat mereka sampai di rumah, syukurnya semua keluarganya sudah menerima. Mereka pun disambut dengan keluarga Mbah Raju yang saat itu ada di rumah. Di situ ada adik angkatnya Pak Hanbi, salah satunya yang kita fokuskan di sini, yang bernama Neneng. Sebetulnya ada beberapa adik angkatnya Pak Hanbi lagi, tapi mereka ada di lain desa, tapi masih di kota yang sama. Saat itu Neneng ini sudah berkeluarga. Dia juga tinggal di rumah itu dengan suami dan keempat anaknya. Mereka pastinya bersalam-salaman dan terjadi sangat dramatis. Ya, karena sudah 20 tahun tidak bertemu. Lalu Neneng pun mengajak mereka melihat Eyang Sumi, yang saat itu Eyang Sumi sedang terbaring di kamarnya. Jadi karena Eyang sudah tua sekali, umurnya sekitar 70-an.
Jadi Eyang Sumi sudah sulit sekali untuk berjalan. Dia cuma menghabiskan waktu lebih banyak berbaring. Cuma sesekali jalan yang itu pun harus dibantu atau pakai tongkat. Eyang Sumi saat itu sudah kesulitan mendengar dan berbicara. Jadi dia kalau berbicara suaranya sudah tidak jelas lagi. Di situ Pak Hanbi pun langsung salamin Eyang Sumi. Di situ Eyang Sumi cuma melihat Pak Hanbi, tidak bisa berbicara apapun. Tapi syukurnya Eyang senyum melihat Pak Hanbi. Di sini mereka tidak tahu apa karena Eyang sudah tidak benci lagi dengan Pak Hanbi, atau mungkin karena Eyang pikun. Jadi dia bisa jadi melihat Pak Hanbi sebagai orang baru. Biarpun Neneng sudah berusaha menjelaskan dengan Eyang dengan suara yang agak keras dan dipadukan dengan semacam bahasa tubuh, tapi tetap saja respon Eyang Sumi hanya tersenyum. Setelah itu Neneng pun langsung menyuguhkan Pak Hanbi dengan istrinya dan anak-anaknya mereka makan malam. Saat sedang mau makan, di sini Pak Hanbi nanya soal Mbah Raju. "Bapak masih lama pulangnya? Tadi saya di musola ujung ketemu sama Bapak. Katanya mau sholat dulu." Mendengar itu, Neneng pun kaget dan langsung merasa lesu. Akhirnya Neneng setelah tertegun beberapa saat dia membuka suara. "Bapak sudah tidak ada, Bang. Dia sudah meninggal. Dia meninggal sudah dari tahun 92. Setelah Abang meninggalkan rumah, Bapak meninggal karena sakit," jelas Neneng dengan agak berkaca-kaca. Pak Hanbi dan istrinya pun langsung kaget, merasa seperti tidak mungkin. Karena di musola itu dia benar-benar melihat Mbah Raju dengan matanya sendiri. Bahkan ia pun sempat menyalamin Mbah Raju juga. Tidak mungkin selama ini Pak Hanbi mengigau atau berhalusinasi. Terasa nyata semuanya. Lalu Neneng pun menjelaskan lagi kalau ada sesuatu yang aneh dengan Mbah Raju. Karena beberapa tahun terakhir mereka juga sering melihat sesosok Mbah Raju. Yang pasti mereka tidak tahu itu memang Mbah Raju atau sosok jin yang menyerupai Mbah Raju. Terkadang mereka melihat itu di rumah atau di musola. Kadang mereka cuma mendengar suara Mbah Raju. Itu sudah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Yang mereka juga tidak tahu maksudnya apa. Apa karena Mbah tidak tenang di alamnya atau bagaimana? Yang anehnya lagi, di waktu bersamaan juga sejak mereka mulai sering melihat Mbah Raju, Eyang Sumi juga mendadak merasa tubuhnya berat, semakin sulit berbicara, dan itulah kenapa Eyang Sumi cuma bisa berbaring, cuma sekali saja berjalan. Itu pun kalau jalan cuma ke kamar mandi saja. Padahal sebelumnya Eyang Sumi masih sering kesana kemari, bahkan masih suka memasak dan belanja. Semua terjadi begitu mendadak tentang sakitnya Eyang Sumi, tanpa gejala sebelumnya. Di sini Pak Hamdi benar-benar tidak menyangka dengan kenyataan yang terjadi. Tubuh Pak Hamdi menegang di meja makan dengan 1000 pertanyaan. Akhirnya Pak Hamdi bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan Bapak sama Ibu? Kok bisa seperti itu, Neng?" tanya Pak Hamdi. Akhirnya Neneng pun menceritakan dari awal mulanya. Awal mulanya sekitar 2 tahun yang lalu. Eyang Sumi yang keadaannya masih normal, tiba-tiba tengah malam sering sekali berbicara sendiri. Mereka yang ada di rumah itu awalnya sempat berpikir mungkin Eyang Sumi hanya melindur. Tapi karena sudah terlalu sering dan percakapannya pun aneh, seolah-olah Eyang sedang berbicara dengan Mbah Raju.
Akhirnya mereka pun memberanikan bertanya langsung ke Eyang Sumi. "Ibu, sudah malam. Ibu berbicara dengan siapa?" kata Neneng saat dulu awal dengar nenek berbicara sendiri. Eyang Sumi dengan santainya cuma menjawab, "Oh, bapakmu semalam datang, nanyain tikar." Eyang menjawab benar-benar dengan santai, tanpa sedih, tanpa takut sama sekali, yang seolah Mbak Raju itu masih hidup. Besoknya pun kejadian terulang lagi. Eyang Sumi berbicara tengah malam lagi. Paginya ditanya lagi, semua jawabannya seperti itu, selalu random, tapi tetap dan selalu dia berkomunikasi dengan Mbak Raju. Dari situ juga dimulai Eyang Sumi mengeluh kakinya sakit, badannya sakit, dan secara perlahan dan dalam waktu singkat Eyang kesulitan berbicara. Jadi tahapannya adalah Eyang Sumi sulit berbicara, lalu kemudian Eyang sulit mendengar, disusul dengan sulit berjalan. Akhirnya Eyang cuma bisa berbaring di kamar. Awalnya mereka mengira mungkin karena faktor usia Eyang yang memang sudah tergolong tua. Mungkin karena itu mereka pun, Neneng dan adiknya, akhirnya merawat Eyang. Tapi setiap malam Eyang masih terus berbicara sendiri di kamarnya. Awalnya mereka semua menganggap mungkin karena sudah tua. Itu halusinasi Eyang bertemu dengan Mbak Raju, dan akhirnya orang-orang di rumah itu jadi terbiasa. Sejak dari sini mereka mulai sering melihat sosok Mbak Raju yang memang benar-benar jelas mereka lihat, sama seperti Pak Hambi melihat sosok Mbak Raju. Nah, yang pertama melihat si Neneng. Jadi ceritanya saat itu sore, si Neneng ini mau masak untuk makan malam. Di dapurnya dia ada jendela kaca di samping. Dari jendela itu atau di balik dinding dapurnya, beberapa kali terdengar suara langkah kaki, dan terlihat dari jendelanya seperti ada orang yang melewat. Awalnya Neneng mengira itu suaminya. Tapi anehnya yang lewat itu jalannya seperti bolak-balik. Karena penasaran begitu kedengaran suara langkah kakinya, Neneng ini langsung segera melihat ke jendela. Dan di situ dia melihat sekilas dari jendela dapurnya. Yang lewat itu adalah Mbak Raju. Di sini dia masih berpikir apa yang dia salah lihat. Akhirnya dia cek, tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Yang anehnya kalaupun itu orang lain harusnya masih kelihatan, tapi ini benar-benar tidak kelihatan lagi. Sambil kebingungan, Neneng pun melanjutkan memasaknya. Malamnya dia menceritakan soal ini kepada suami dan adiknya yang juga sedang berkunjung di rumah itu. Semua meresponnya mungkin Neneng salah melihat. Tapi besoknya suaminya Neneng ini melihat juga, tapi di musola ujung, musola tempat Pak Hambi melihat Mbah Raju juga. Jadi ceritanya pas keluar dari musola saat selesai sholat, jemaatnya masih lumayan ramai, yang mana warga desa di situ juga. Jadi dari keramaian itu suaminya melihat di situ ada Mbak Raju. Di sini suaminya Neneng melihat itu benar-benar jelas, sampai-sampai dia benar-benar yakin tidak salah lagi. Jadi dia pun langsung mau menyamperin, tapi karena kedengarannya ramai, di situ Mbak Raju tidak terlihat lagi, seperti lenyap di kerumunan. Di sini suaminya Neneng sampai merinding dan dia langsung buru-buru pulang menceritakan kejadian ini kepada Neneng.
Sejak saat itu juga suaminya baru percaya dengan apa yang dilihat dengan Neneng. Dan sejak kejadian saat ini mereka sudah sering sekali melihat Mbah Raju, entah itu di rumah atau di musola. Pokoknya Mbah Raju mulai sering seolah menunjukkan wujudnya ke mereka semua, keluarga mereka, yang seolah semacam adanya pertanda, tapi mereka tidak tahu pertanda apa ini. Singkatnya mereka pun sempat juga berkonsultasi dengan warga di desanya. Katanya mungkin karena keluarganya melupakannya, mungkin jarang dikirim doa untuk Mbah Raju. Intinya Mbah Raju meminta dikirim doa. Padahal mereka itu sering mengirim doa, ziarah ke kuburannya juga sering. Karena saran warga, akhirnya mereka semakin sering dan semakin kusuk mengirim doa untuk Mbah Raju. Tapi tetap saja Mbah Raju terus menunjukkan wujudnya. Mereka pun sekeluarga sangat resah dan takut. Yang mereka takutkan Mbah Raju tidak tenang di alamnya yang sekarang. Mereka semua berpikir kenapa bisa, apa yang salah dengan Mbah Raju. Padahal selama hidupnya Mbah Raju adalah orang yang baik, budi dan rajin beribadah juga. Tapi kenapa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar untuk keluarga angkatnya Pak Hanbi. Di sini Pak Hanbi mendengarkan pengalaman yang aneh dan menyeramkan dari keluarganya, seperti tidak percaya ternyata mirip seperti yang dialami. Yang pasti bukan cerita yang enak didengar soal Mbah Raju. Apalagi di sini Pak Hanbi pun menjelaskan dengan Neneng soal maksud kedatangannya. Itu karena Pak Hanbi ini merasa terpanggil melalui mimpi, yang seolah itu cara Mbah Raju memanggil Pak Hanbi untuk pulang. Yang sebelumnya Pak Hanbi ini benar-benar tidak mengira kalau Mbah Raju sudah meninggal. Di sini Pak Hanbi pun yakin seperti ada sesuatu yang membuat Mbah Raju selalu menampakkan wujudnya. Itu pasti ada sebabnya. Lalu singkatnya Pak Hanbi pun mengajak Neneng untuk mencari jalan keluarnya. Pak Hanbi siap membantu keluarga Mbah Raju dan demi terjawab juga pertanyaan Pak Hanbi, kenapa Mbah Raju selalu menunjukkan dirinya yang sudah tiada. Besoknya mereka semua berziarah ke kuburan Mbah Raju, mengantarkan Pak Hamdi menjenguk atau ziarah pertama kalinya ke kuburan Mbah Raju, yang kebetulan kuburannya tidak begitu jauh dari rumah Mbah Raju. Setelah ziarah, Pak Hanbi ini mengajak Neneng dan suaminya untuk mencari ustadz yang kira-kira bisa berkomunikasi dengan makhluk lain atau dengan sebangsa jin. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan Mbah Raju, tapi karena mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung, jadi mereka tidak tahu apa alasannya Mbah Raju selalu menunjukkan wujudnya. Masalahnya Neneng ini juga menjelaskan sebenarnya sudah beberapa kali mereka memanggil ustadz atau orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan jin, tapi mereka selalu kesulitan dan gagal berkomunikasi dengan Mbah Raju. Anehnya cuma Eyang saja yang gampang berkomunikasi dengan Mbah Raju, tapi suara Eyang benar-benar sudah tidak jelas. Sama sekali mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Eyang Sumi. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah yang sudah mau zuhur. Di sini barulah titik terang dari kejadian ini semua perlahan mulai terjawab. Itu karena Pak Hanbi ini semua ada hubungannya dengan Pak Hanbi, yang ini sama sekali di luar perkiraan mereka semua.
Jadi itu bermula saat mereka pulang dari ziarah. Begitu sampai di rumah, Pak Hambi tiba-tiba membuat seisi rumah merasa heran. Itu karena gelagat Pak Hambi yang aneh seperti tidak biasa. Contohnya dia mau berangkat sholat ke musola ujung memakai baju bapak, bajunya Mbak Raju yang masih tersisa. Tanpa pikir panjang, Neneng langsung mengajak Pak Hambi ke kamar Mbak Raju. Siapa tahu mau memilih baju yang tersisa. Di situ ada lemari yang masih menyimpan baju-bajunya Mbah Raju yang sudah lama sekali. Karena sudah lama sekali disimpan, Neneng sempat berkata, "Yakin bang mau dipakai? Entar gatel loh, pakai bajunya mas aja dulu bang sholatnya," tawar Neneng untuk pakai baju suaminya ke Pak Hambi. "Mau pakai yang itu aja Neng, tidak apa-apa, saya kangen sama bapak," tunjuk Pak Hambi ke dalam lemari tersebut. Neneng mengambil baju yang ada di lemari beserta peci yang biasa dipakai Mbak Raju dulu. Kemudian berangkatlah Pak Hambi ke musola. Singkatnya sepulang sholat zuhur, mereka pun mau bersiap-siap untuk makan siang. Pak Hambi tiba-tiba meminta dibuatkan teh tidak pakai gula. Di sini Neneng langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Karena di rumah mereka kebiasaan Mbah dulu setiap pulang dari musola selalu meminta dibuatkan teh. Lagi pula istrinya Pak Hambi pun bingung kenapa tumben tidak pakai gula dan cuma bayang minum teh itu tanpa gula. Pernah juga waktu Pak Hambi dengan istrinya sedang keluar pergi makan sebentar, lalu Neneng menelpon untuk menanyakan suatu hal. Cuma mau tanya di mana Pak Hambi meletakkan kunci motor suaminya karena mau dipakai. Tapi yang didengar dengan Neneng justru suara Mbak Raju. Lalu Neneng pun sampai heran dengan apa yang barusan didengar, seperti tidak percaya. Tapi benar-benar di sepanjang telepon yang Neneng dengar adalah suara Mbak Raju. Lalu sering sekali berulang kejadian soal kebiasaan Mbak Raju yang dilakukan oleh Pak Hambi, yang akhirnya Pak Hambi sendiri pun bingung kenapa ia memakai baju Mbak Raju, kenapa ia meminta dibuatkan teh. Pokoknya banyak kegiatan di luar kesadarannya. Singkat cerita, di saat mereka mau makan malam ada keanehan lagi, yang mana Pak Hambi mengajak seluruh isi rumah itu untuk duduk dan mendengarkan penjelasan dia. Gelagatnya seperti lesu, tidak seperti orang yang masih muda. Nada bicaranya lama-kelamaan berubah yang membuat keadaan semakin merinding. Di situ Pak Hambi berbicara dengan suara dan nada suara Mbak Raju. Neneng yang sudah mengerti maksudnya sudah mempersiapkan mental jika bakal terjadi apa-apa. Tanpa berlama-lama, Pak Hambi menjelaskan soal nazar yang membuat keluarganya terheran. Nazar apakah itu? Mereka semua sudah yakin kalau di dalam tubuhnya Pak Hambi itu sudah diisi oleh Mbak Raju. Dan Mbah Raju menjelaskan soal hutang nazar dengan penuh penyesalan. Sampai di situ saja. Cuma itu saja yang dijelaskan oleh Mbah Raju. Karena setelah itu Pak Hambi langsung mematung. Semua keluarga Pak Hambi bengong melihat gelagat dan penjelasan Pak Hambi saat itu. Akhirnya Pak Hambi pun meminta untuk ke kamar. "Saya mau istirahat saja, badan saya lemas," minta Pak Hambi pada istrinya dan izin ke semua keluarganya. Sampai di kamar, Pak Hambi tidur sampai sore. Dan sorenya Pak Hambi bangun dengan kebingungan. Dia bingung kenapa dia memakai baju koko punya Mbak Raju. "Dek, kenapa saya memakai baju ini? Ini kan baju bapak," tanya Pak Hambi
pada istrinya. Di dalam hati istrinya ternyata memang benar sedari tadi pulang dari kuburan. Itu bukanlah diri Pak Hambi, melainkan itu adalah Mbah Raju. Pak Hambi pun kelihatan sangat kelelahan. Padahal ia kegiatannya cuma sholat, makan, dan tidur. Akhirnya yang rencananya malam itu mereka kembali ke Jakarta, tapi justru tidak jadi. Malamnya mereka semua sekeluarga berkumpul diskusi, membicarakan soal nazar apa yang dimaksud oleh Mbah Raju tadi siang saat merasuki tubuh Pak Hambi. Tanpa sulit sekali menelaah apa yang dinazarkan Mbah Raju. Sampai larut malam berdiskusi pun belum dapat jawaban berikutnya. Lalu paginya Pak Hambi dan istrinya pulang balik ke Jakarta. Karena Pak Hambi ini juga tidak bisa lama-lama cuti. Tapi sebenarnya saat itu tubuh Pak Hambi masih benar-benar berasa letih. Seperti tidak enak badan sejak kemarin. Tapi mau gimana lagi, tetap dipaksa pulang. Tidak enak dengan atasan dan rekan kerjanya jika cuti lebih dari waktu yang ditentukan. Singkatnya mereka pun pamit pagi itu juga. Di sini sebelum pamit Pak Hambi meminta sama Neneng, kalau ada apa-apa lagi saya siap bantu ya. Hubungi saya segera. Nanti saya lekas ke sini, Neng. Tolong urus ibu ya, kata Pak Hambi sembari pamit. Di sepanjang perjalanan pulang Pak Hambi kepikiran bukan cuma soal nazarnya, tapi yang aneh kenapa Mbah Raju masuk ke tubuhnya. Padahal di situ ada anak kandung Mbah Raju. Tapi kenapa Mbah Raju lebih memilih Pak Hambi? Nanti akan aku jelaskan alasannya di akhir cerita. Singkat cerita sampailah di Jakarta. Pak Hambi masih berasa tidak enak badan dan itu berlangsung selama 1 minggu. Pak Hambi sampai panik karena dia takut kejadian seperti yang Eyang diceritakan kepada Neneng. Dalam waktu singkat, Eyang sakit-sakitan sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, dan juga tidak bisa berbicara. Itu juga yang dilakukan Pak Hambi terjadi pada dirinya. Tapi setelah seminggu, syukurnya seketika pun reda. Lalu beberapa bulan kemudian setelah lama Pak Hambi menunggu kabar Neneng, akhirnya Neneng pun telepon meminta segera untuk datang ke desa. Ada hal yang penting soal Mbah Raju yang harus dia jelaskan. Tanpa berlama-lama langsung mereka persiapkan berangkat lagi ke desa dengan mengajak istri dan anak tertua Pak Hambi salah satunya. Ia adalah Rifki. Waktu perjalanan ke desa, di sini Pak Hambi sudah persiapkan kamera. Kalau memang dia melihat penampakan orang yang mirip dengan Mbah Raju lagi, rencananya itu mau difotoin, tapi sama sekali tidak kelihatan lagi. Akhirnya mereka pun sampai di desa. Ketika sampai pun mereka sempat singgah juga di musola ujung dengan berharap ketemu sosok Mbah Raju lagi. Tapi tetap saja mereka tidak bertemu lagi. Lalu setelah dari musola mereka ke rumah. Di rumah ternyata sudah ramai karena semua anak-anaknya Mbah Raju sudah pada berkumpul dari luar kota yang saat itu sedang membicarakan soal nazar Mbah Raju. Di sini Neneng pun langsung menyambut mereka. Ternyata Pak Hambi itu memang yang paling ditunggu-tunggu dengan keluarganya itu. Lalu Neneng pun langsung menjelaskan, "Kami semua sudah tahu, Bang, apa yang dinazarkan oleh Bapak," kata si Neneng. Keluarganya nampak diam, begitu juga Pak Hambi. "Mbah sempat sakit sebelum meninggal, Bang. Aku ingat itu. Dia jual tanah ini untuk operasi tumornya. Setelah operasi berhasil dan sembuh, Mbah bernazar
Yang pertama bakal melanjutkan pembangunan musola ujung. Yang kedua, ia mau mencarimu bang. Ia merasa bersalah waktu kamu pergi dari kami. Tapi pada akhirnya bapak tidak nempatin semua nazarnya. Jelas Neneng singkat. Biar ku berjelas lagi detail penjelasan Neneng. Sungguh mulia nazar Mbah Raju, karena ia tidak tega melihat warga desa yang beribadah di tempat yang tidak layak. Tapi alasan kedua yaitu berhubung dengan Pak Hambi, justru lebih menyentuh hati Pak Hambi. Saat Mbah Raju sakit itu terjadi beberapa bulan setelah Pak Hambi kabur dari rumah, yaitu di tahun 90. Karena Pak Hambi anak yatim piatu dan sudah lama dirawat Mbah Raju, Pak Hambi dianggap seperti anak sendiri. Mbah Raju selalu merasa bersalah saat Pak Hambi melarikan diri karena disudutkan oleh Eyang Sumi dan beberapa anak kandungnya. Di lain hal, Mbah Raju juga khawatir Pak Hambi sebatang kara di tempat asing. Lalu setelah itu, tidak lama kemudian Mbah sembuh setelah operasi. Keluarganya tidak ada yang tahu kalau Mbah pernah bernazar. 2 tahun kemudian setelah operasi dan Mbah sembuh, penyakit Mbah Raju kambuh lagi. Penyakitnya semakin parah yang akhirnya Mbah Raju meninggal di tahun 1992 dengan meninggalkan hutang nazarnya. Lalu kemudian karena ada seorang yang memang punya kemampuan soal ini yang membantu keluarga Mbah Raju memecahkan apa yang dinazarkannya, maka dari itu keluarganya bisa tahu soal nazar dari Mbah Raju. Katanya juga Mbah Raju tidak tenang sebelum nazarnya dilunasi. Maka dari itu semua keluarga diminta untuk berkumpul, dihubungi menyuruh semuanya berkumpul, membicarakan bagaimana melunasinya. Karena ini termasuk kesepakatan bersama menyangkut uang. Padahal musola ujung sudah selesai renovasi. Tapi demi nazar Mbah Raju, keluarga tetap menyumbang. Dan mereka pun meminta untuk Pak Hambi bisa memaafkan Mbah Raju soal nazarnya itu. Yang mana Mbah Raju sama sekali tidak berusaha mencari Pak Hambi saat Pak Hambi kabur dari rumah. Akhirnya keluarga kembali berziarah ke makam Mbah Raju, menemani Pak Hambi mengirim doa, juga menyampaikan perasaannya untuk Mbah Raju. Pak, ini Hambi sudah pulang Pak. Setelah Bapak masuk ke dalam mimpi Hambi langsung pulang. Terima kasih Pak, sudah banyak berjasa untuk Hambi. Bapak sudah bersikap adil sama Hambi, padahal Hambi ini bukan anak kandung Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Bapak sudah mengadopsi Hambi dari umur 3 tahun, kata Pak Hambi di atas batu nisan Mbah Raju. Setelah ini semua, setelah semua nazarnya Mbah dilunasi dengan keluarganya, barulah semua keluarganya tenang. Dan inilah sebabnya kenapa saat itu Mbah Raju masuk ke tubuhnya Pak Hambi. Padahal Pak Hambi bukan anak kandungnya. Itu karena nazarnya yang berhubungan dengan Pak Hambi. Dan itu juga sebabnya kenapa sosok Mbah Raju sering kelihatan di musola ujung, yang hanya bisa dilihat dengan keluarganya saja. Sejak semuanya sudah dilunasi, tidak lama kemudian Eyang Sumi juga akhirnya meninggal. Dan selesai. Inilah kisah yang dialami oleh Pak Hambi dan keluarga angkatnya di suatu desa, yang mana dari kisah ini juga semoga bisa kita jadikan pembelajaran betapa pentingnya nazar itu harus dipenuhi. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.